Oke, baik. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bibliometric analysis. Apa itu bibliometric analysis? Nanti akan kita bahas ya. Jadi di video sebelumnya itu sudah kita bahas sekilas tentang uh, analisis bibliometrik. Itu bagian dari systematic literature review. Tapi apa nanti yang membedakan? Nanti kita bahas lebih lanjut. Di bibliometric analysis ini ada beberapa software yang dapat digunakan, yaitu Publish or Perish. Ini digunakan untuk mengunduh datanya, metadatanya, salah satunya dengan ini. Kalau misal kita sudah punya akses untuk masuk ke Scopus maupun Web of Science, itu jauh lebih baik. Terus Viewer dan RStudio. Jadi kita nanti menggunakan dua software ini dalam analisis bibliometrik. Data apa yang digunakan di analisis bibliometrik itu kita ambil metadatanya. Jadi metadata yang diunduh, jadi bukan, kalau systematic literature review di video sebelumnya itu kita cari full papernya, karena kita akan baca full papernya secara mendalam dan nanti uh, dibuat paper systematic literature review. Tapi kalau di analisis bibliometrik itu kita tidak perlu full text-nya. Jadi yang diambil hanya metadata. Metadata itu informasi yang ada di dalam dokumen paper atau jurnal tersebut yang berisi tentang jurnal apa yang jadi diterbitkan di jurnal mana, source-nya, terus judul artikel tersebut, judulnya apa, terus autornya maupun nanti departemen ya, afiliasinya di mana, terus artikel history dan keywordnya nanti tentang apa saja yang ada dimunculkan di paper tersebut, termasuk abstrak juga nanti dapat diunduh dan referensinya. Jadi nanti di sini nanti bisa keterkaitan antara keyword satu maupun keyword lainnya. Itu di metadata. Jadi ini merupakan satu metadata. Metadata yang diunduh di atau yang digunakan di analisis bibliometrik itu bisa ratusan bahkan sampai ribuan. Ini baru satu informasi di satu paper. Untuk bibliometric analysis nanti bisa menggunakan dua paper ini untuk lebih menggali bagaimana sih cara menganalisis atau cara kita menggunakan bibliometric analysis dan juga bagaimana cara memahami teorinya. Itu di dua paper ini. Jadi ini perbandingannya metode review. Yang pertama analisis bibliometrik. Sasarannya itu meringkas data bibliometrik yang besar untuk menyajikan keadaan struktur intelektual dan tren yang muncul dari suatu topik atau bidang penelitian. Kapan digunakan? Ini ketika cakupan tinjauannya luas dan juga datasetnya terlalu besar untuk ditinjau secara manual. Tidak digunakan berarti antitesis dari digunakan, datanya besar, analisisnya itu dalam bentuk kuantitatif, evaluasi maupun interpretasi. Kalau kualitatif itu interpretasi saja. Meta-analisis ini meringkas bukti empiris struktur variabel yang membuat hubungan yang belum diteliti dalam studi yang sudah ada. Kapan digunakan? Ini ketika fokus tinjauannya adalah merangkum hasil
dari konten yang bisa bersikap luas dan spesifik. Studi bidang tersebut homogen, jumlah studi homogennya cukup tinggi, dan jumlah studi homogen yang tersisa telah menghapus studi berkualitas rendah cukup tinggi. Titik digunakan rendah, datanya bisa besar maupun kecil tapi memadai. Analisisnya menggunakan kuantitatif. Jadi nanti perbedaannya, kalau metadata itu meta analisis itu kuantitatif, SLR kualitatif. Jadi kadang bisa perpaduan keduanya. Biasanya di jurnal Systematic Literature Review itu bisa gabungan keduanya, jadi kualitatif maupun kuantitatif. Kuantitatifnya menggunakan meta analisis. Jadi di SLR ini meringkas dan mensintesis temuan literatur yang ada tentang topik atau bidang penelitian. Kapan digunakan? Ini ketika cakupan tinjauannya spesifik dan dataset kecil dan terkelola dengan baik sehingga kontennya dapat ditinjau secara manual. Ini kecil kualitatif. Kita masuk ke analisis bibliometrik. Ini ada performance analysis. Performance analysis ini nanti publikasi related metric. Jadi di satu topik tertentu gitu ya. Jadi kalau membahas bibliometrik itu sudah masuk ke satu topik. Di topik itu total publikasinya ada berapa. Jadi kita unduh metadata misalnya dari Scopus, total publikasi yang berapa, kontribusi dari penulis si A, B, C itu berapa, dan lain sebagainya. Ini total number of year publikasi. Jadi dia produktivitas per tahunnya berapa, total publikasinya di semuanya berapa, itu bisa. Total citasi, rata-rata citasi. Terus ini kolaborasi indeksnya berapa, nilai impact-nya atau kontribusi si penulis atau kontribusi misalnya source-nya, jurnalnya di topik itu seberapa besar. Nanti ada perbandingan jurnal A sekian, B sekian, dan lain sebagainya. Kalau author berarti juga sama. Author A, B, C peneliti tentang topik itu berapa. Jadi kadang author A itu topik untuk ini itu dia lebih besar dari author B. Tapi untuk topik total H indeksnya itu dia yang B lebih besar dari A. Itu bisa karena mungkin si A itu fokus ke topik tersebut. Jadi nanti bisa diamati ya, H indeks untuk topik ini sekian, tapi nanti kok hasilnya berbeda dengan H indeks yang di Scopus dan lain sebagainya. Itu bisa jadi berbeda karena di bibliometrik dia sudah fokus per topik. Terus untuk sense mapping, ini hubungan antar publikasi, hubungan antar autornya seperti apa, hubungan antar cikasi, bibliometrik coupling, keyword analisis, dan lain sebagainya. Jadi hubungan antara si penulis, hubungan antara kata, dan lain sebagainya. Terus clustering, backrank, centrality. Untuk visualisasinya nanti bisa menggunakan bibliometric R dan juga Force Viewer ya, atau menggunakan yang ada di sini Schemat, Sketo, Magic, Uniset, dan lain sebagainya. Terus prosedur analisis bibliometrik. Prosedur analisis bibliometrik ini yang pertama menentukan tujuan dan ruang lingkup studi. Jadi apa tujuan dan ruang lingkup penelitian? Apakah ruang lingkup cukup besar untuk penggunaan bibliometrik?
berapa sih minimal gitu ya, atau berapa jumlah metadata yang biasa digunakan untuk bibliometrik. Kalau berdasarkan dari jurnalnya Donto itu setidaknya ratusan, paling tidak 500 itu ada di jurnal tersebut. Jadi kalau kurang dari itu gimana? Kurang dari itu berarti bisa menggunakan meta analisis maupun systematic literature review gitu. Terus pilih teknik untuk analisis. Teknik yang dipilih untuk memenuhi tujuan dan ruang lingkup. Jadi tekniknya nanti ini ya, main tekniknya apakah performa analisis ini sudah cukup, ataukah sense mapping cukup, dan network analisis ini cukup, atau keduanya atau bahkan ketiganya gitu ya. Itu kita tentukan tekniknya. Jadi seberapa besar ruang lingkup yang digunakan untuk penelitian dan juga untuk mencapai tujuan analisis bibliometrik tersebut. Terus yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data perlu diingat ya, pengumpulan data ini ada di tahap ketiga. Jadi bukan tahap pertama kita mencari data terlebih dahulu, itu bukan. Perlu diingat step ini berdasarkan urutannya. Jadi tujuan ruang lingkupnya kita batasi tentang apa, teknik analisisnya nanti seperti apa, baru mencari metadatanya. Daftar istilah mencerminkan ruang lingkup penelitian. Istilahnya menggunakan operator boolean, pakai and maupun or. Terus apakah cakupan data mencukupi dari hasil itu? Apakah sudah mencukupi, terlalu kecil, terlalu besar, atau sudah cukup? Apakah data bebas kesalahan, duplikasi entry, dan sebagainya, menggunakan Prisma itu tadi. Terus kemudian data ahli apakah memenuhi persyaratan teknik analisis bibliometrik. Terus step yang keempat, analisis bibliometrik dan melaporkan hasil temuan. Apakah ringkasan bibliometrik dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca? Apakah tulisan sesuai dengan ringkasan yang disajikan? Apakah menjelaskan kehasan implikasi ringkasan bibliometrik? Apakah tulisan ini sesuai dengan outlet publikasi yang dituju? Nah, jadi ini melaporkan dari hasil dianalisis dan dilaporkan. Selanjutnya di jurnal ini, jurnal dari Mukherjee itu pedoman untuk memajukan teori dan praktek mulai penelitian atau bibliometric research. Jadi di sini di sini dapat dilihat tentang teknik analisisnya. Jadi analisis tentang metrik publikasi, tujuan analisisnya. Jadi untuk menentukan produktivitas, misalnya rata-rata dan total publikasi, tahun aktif publikasi, terus konstituen bidang jurnal, penulis, institusi mana, negara mana yang paling banyak penelitian tentang itu, dan juga klaster tentang pengetahuan. Terus untuk mengidentifikasi dominasi sosial atau bias tersembunyi, misalnya representasi dominan atau kurang terwakili. Terus asimetri kutipan ini untuk menentukan dampak. Jadi kutipan global menunjukkan dampak bidang dan juga lokal. Jadi apakah global maupun lokal field. Jadi apakah topik itu berdampak di satu bidang tersebut atau berdampak di bidang lain. Misalnya di beberapa tahun kemarin
banyak penelitian membahas tentang COVID itu ya. Di COVID itu dampaknya apakah berdampak pada kesehatan saja atau di semua sektor. Itu ya, jadi di topik itu. Jadi terus untuk mengidentifikasi dominasi sosial atau bias tersebut. Terus untuk hybrid metrik ini dampak relatif terhadap produktivitas itu dimunculkan dalam H-index, G-index. Terus untuk mengidentifikasi dominasi sosial bias tersebut. Terus kutipan pengarang bersama untuk mengetahui hubungan sosial antar penulis, antar negara, dan mengidentifikasi misalnya kontribusi di institusi negara tersebut. Kutipan bersama di mana publikasi ini menyatu dalam sebuah klaster yang mewakili tema umum tersebut. Terus bibliography coupling ini hubungan antar publikasi yang mengutip pengetahuan berkala dan pengetahuan terkini. Ini dimana publikasi mengutip menyatu dalam sebuah klaster. Nanti ada klaster-klasternya ya di bibliometrik. Terus melakukan triangulasi dengan analisis kemunculan bersama. Jadi kemunculan bersamanya berapa kali, nanti ada kata kunci yang muncul. Terus kata bersama ini hubungan antar kata kunci tercantum daftar kata penulis atau kata kunci diekstrak dalam bahasa alami topik berskala. Oke, seperti itu. Terus apa sih kontribusi dari penelitian bibliometrik terhadap teori dan juga praktek? Jadi secara teori itu mempromosikan penemuan klaster pengetahuan yang objektif. Jadi di situ kontribusi yang pertama itu untuk muncul dari kegunaan dan kebaruan. Nah, jadi nanti menawarkan representasi visual dan non-visual yang terorganisir dari karakteristik, misalnya hubungan antar subjek yang dipelajari dari bidang ilmu, metode, atau teori yang muncul. Terus kontribusi yang kedua mengklarifikasi jaringan nomologis untuk menyajikan keadaan yang ada di lapangan. Jadi contoh ya, teknik bibliometrik untuk memetakan struktur pengetahuan global branding terkait dengan visual construct di arah masa depan. Jadi pengembangan klaster untuk penelitian yang sudah ada maupun yang saling terkait. Terus selanjutnya kontribusi yang ketiga itu memetakan pola sosial, memahami proses sosial yang mendukung pengembangan pengetahuan yang ada di lapangan, melacak nuansa evolusioner untuk memahami kemana arah bidang ini. Jadi arah bidang penelitian ini itu lebih banyak penelitian tentang mana organisasi, akumulasi pengetahuan, kemajuan teori. Terus yang kelima, ini yang biasa dicari-cari itu untuk mencari gap pengetahuan yang krusial untuk menentukan arah penelitian di masa depan. Jadi di analisa bibliometrik ini bisa ya, mengetahui gapnya nanti itu seperti apa. Terus untuk kontribusi praktis dari penelitian itu penelitian pelaporan objektif atas produktivitas maupun dampak dari penelitian tersebut. Terus
3. Memastikan klaim pertanggungjawaban identifikasi sosial, mendeteksi anomali untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan mengevaluasi kinerja relatif untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Terus nah ini yang terpenting, ini juga penting, bagaimana mengembangkan dan mengevaluasi paper bibliometrik itu. Faktor kebaruan, apa yang baru, apa masa penelitiannya, apakah itu di gap, itu di mana mencarinya, atau nanti jika menulis itu tulisannya ada di mana, itu di introduction, latar belakang teori, diskusi maupun kesimpulan. Bagaimana temuan implikasinya memajukan pandangan saat ini, seberapa jauh perbedaan dengan pandangan saat ini, seberapa besar dampaknya. Terus value-nya itu so what, jadi apa dampak potensial dari penelitian ini, bagaimana temuan implikasi pemecahan masalah, misalnya apa yang bisa berubah, apa manfaat perubahan tersebut, itu di introduction, discuss, dan juga kesimpulan. Penting siapa yang peduli, ya, who care, ini siapa yang menerima manfaat relevan dari penelitian ini, sasarannya itu siapa, mengapa penerima manfaat relevan harus peduli dengan penelitian ini. Misalnya pengembangan teori praktek itu ada di introduction. Timeline-nya mengapa, why now, mengapa sekarang, apakah waktu tepat untuk mempublikasikan penelitian, misalnya apakah yang ada di lapangan itu telah mencapai kematangan untuk penelitian, apa yang akan terjadi jika penelitian ini tidak dipublikasikan, terus mengapa demikian, dan lain sebagainya. Jadi di paper ini menjelaskan ketelitian, kelengkapan dilakukan dengan baik, apakah semua tabelnya ada, dan lain sebagainya. Itu terus alat tempurnya bisa menggunakan Profesor Paris, Scopus, Google Scholar, WASP, FastViewer, Mendeley tetap digunakan, RStudio, Publisher Paris, ChatGPT, Skyscape, Elicit, dan lain sebagainya. Jadi itu video dari saya untuk cara atau praktek secara langsung, nantikan di video berikutnya. Jadi di video berikutnya nanti kita akan mencari, mempraktekkan secara langsung menggunakan Publish or Perish ataupun Scopus. Jadi nanti bagaimana perbedaan metadata yang diunduh dari POP, Publish or Perish, atau Scopus. Juga bagaimana menggunakan FastViewer dan RStudio. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.